kota Bojonegoro atau Angling Dharma. Di waktu masa Maharaja Balitung, T910 M, yang menguasai Jawa Tengah dan Jawa Timur, daerah yang sekarang dikenal dengan nama Bojonegoro belumlah ada. Yang ada hanyalah hutan luas yang diimpit oleh pegunungan kapur di sebelah selatan dan utara yang dilewati Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas. Hutan ini baru ditempati kira-kira tahun 1000 Masehi oleh orang-orang Keratin Madang Kemulan. Awal mulanya hutan ini diberi nama Alas Tuo, hutan tua. Namun setelah masyarakat imigran dari Jawa Tengah datang, mulailah banyak didirikan desa-desa di sekitar hutan. Di antaranya adalah Desa Gadung, Desa Dander dan sebagainya. Para pendatang yang mendirikan desa-desa itu membuat masyarakat sendiri berdasarkan hubungan keluarga. Di tiap-tiap masyarakat tersebut terdapat kepala desa. Di antara kepala desa tersebut, ada yang bernama Ki Rahadi yang menguasai Dukuh Randu Gempol. Akibat masuknya kebudayaan Hindu yang diterima Ki Rahadi, maka cara pemerintahan yang sedang ia pegang cenderung meniru cara pemerintahan Hindu. Kemudian nama Ki Rahadi diubah menjadi Rakai Purnawakilan. Dukuh Randu Gempol diubah menjadi Kerajaan Hurandu Purwo, sekarang tempatnya di Plesungan, Kapas. Beliau mengangkat dirinya sendiri menjadi raja yang mempunyai aliran Siwa. Kerajaan diperluas dari Gunung Pegat Hutan Babatan, sekarang Babat, sampai Purwosari Cepu dan Jatirogo, Tuban, sampai layaknya benteng pertahanan kerajaan. Pusat kerajaan berlokasi di daerah Kedaton, sekarang di daerah Kapas. Jalan Provinsi Kota Bojonegoro antara lain, Jalan Gajah Mada, Diponegoro, Kartini, AKBPM Suweroko sampai Jalan Jaksa Agung Suprapto. Jalan-jalan tersebut dulunya masih berupa sungai besar yang sekarang dinamakan Sungai Bengawan Solo yang waktu itu ramai sekali digunakan untuk perdagangan. Dulu, raja senang sekali berburu. Dan saat ini tempat yang dulu sering digunakan sebagai tempat berburu raja berada di Desa Padang dan Sumber Arum. Kerajaan Hurarandu Purwa musnah bersamaan dengan hilangnya Raja Rakai Pikatan secara turun-menurun. Di awal abad 19, Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda. Di tahun 1824 ada 3 daerah di sekitar Bojonegoro yang belum ikut dalam pemerintahan Belanda, yaitu daerah 1. Kabupaten Mojoranu, Dander, yang dipimpin oleh Bupati RT Sosrodiningrat. 2. Kabupaten Padangan, Desa Pasinan, yang dipimpin oleh Bupati RT Prawirokdo. 3. Kabupaten Baurno, Desa Kauman, yang dipimpin oleh Bupati RT Hongrowikomo. Ketiga bupati di atas, berada di bawah pengawasan Bupati Madiun yang bernama RT Ronggo yang mewakili Kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Waktu itu nama Bojonegoro belum ada. Pemerintahan Belanda menginginkan ketiga kabupaten dijadikan satu dan dibentuk sebuah kabupaten baru yang ikut dalam wilayah pemerintahan Belanda. Untuk keperluan tersebut, akhirnya 3 bupati di atas diajak bermusyawarah di daerah Padangan. Hal ini terjadi pada tahun 1826. Akan tetapi ketidakhadiran Bupati Mojoranu yaitu RT Sosrodiningrat yang sedang berpergian ke Desa Cabean di daerah Rejoso Nganjuk, dapat dijadikan alasan untuk mengurungkan niat penggabungan kabupaten tersebut. Selama perginya Bupati Mojoranu, pemerintahan Kabupaten Mojoranu diserahkan kepada Pateh Demang R. Sumosirjo beserta putra-putrinya yaitu RM Sosrodilogo dan RM Suratin yang waktu itu masih bertempat tinggal di daerah Nganjuk dan masih belajar agama di daerah Ngititik. Keinginan pemerintahan Belanda untuk menyatukan 3 daerah tersebut akhirnya gagal. Kemudian pemerintah Belanda memasang rambu-rambu di wilayah Mojoranu, dan membuat sebuah daerah tandingan yang diberi nama Kabupten Rajekwesi, sekaligus membuat penjara.
Pemerintahan Belanda mengangkat RT Purwonegoro menjadi Bupati Rajekwesi yang waktu itu masih berstatus sebagai Bupati Probolinggo, namun hanya untuk sementara. Pusat kabupaten waktu itu berlokasi di daerah Ngumpak Dalem. Karena pemerintahan RT Purwonegoro di Rajekwesi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Belanda, maka Belanda mengangkat RT Joyonegoro, anak RT Purwonegoro untuk menggantikan bapaknya. Di masa pemerintahan Belanda, Kabupaten Mojoranu dianggap tidak ada. Melihat kenyataan yang demikian, RT Sosrodilogo akhirnya mengadakan hubungan dengan Pangeran Diponegoro di Mataram. Di suatu waktu RT Joyonegoro melihat RM Suratin dan RT Sosrodiningrat sebagai Bupati Mojoranu memakai kebesan kerajaan. Saat itu juga RM Suratin ditangkap dan dijebloskan ke penjara Rajekwesi. Kejadian itu diketahui RT Sorodilogo. Setelah berunding dengan Patih Demangan R. Sumodirojo dan Demang Kapoh, maka RT Sosrodilogo meminta bantuan kepada Pangeran Diponegoro dari Mataram. Akhirnya dikirimlah bala bantuan sebanyak 40 orang. Kejadian tersebut sengaja dibuat hingga akhirnya terjadi peperangan kecil di antara Mojoranu dan Rajekwesi. Ke-40 orang dari Mataram kemudian ditawan dan Patih Demangan R. Sumodirjo gugur dan dimakamkan di Desa Bendo, Kapas. RT Sosrodilogo juga dimasukkan ke penjara dan dituduh sebagai pemberontak. Di penjara Rajekwesi, RT Sosrodilogo bertemu dengan adiknya RM Suratin. Keduanya bekerja sama untuk mengadakan pemberontakan dengan perencanaan yang lebih matang dan rapi. Akhirnya keduanya bisa lepas dari penjara dan peperangan dimulai kembali. Kabupaten Rajekwesi dikepung dari berbagai arah. Dalam peperangan ini, Patih Somodikaran gugur dan dimakamkan di desa yang sekarang disebut Desa Sumodikaran, Dander. Kekuatan kerajaan Rajekwesi melemah. Pasukan Mojoranu terus maju dan mendesak pasukan Rajekwesi. Pada akhirnya Rajekwesi pun hancur. Pemerintahan Belanda mendirikan markas kecil dan pos-pos pertahanan di daerah yang masih mereka kuasai. Di antaranya, Rembang Blora, Rajekwesi, Bancar, Jatirogo, Pelanturan, Babat, Kapasdel. Pasukan Belanda semakin meningkatkan pertahanannya untuk mengimbangi pemberontakan rakyat. Sementara itu pahlawan RT Sosrodilogo di Rajekwesi dan sekitarnya. Kemenangan Sosrodilogo bersama pengikut merebut Rajekwesi akhirnya menimbulkan semangat perlawanan terhadap Belanda di daerah lain. Kota Baorno yang diduduki Belanda yang berada di perbatasan Surabaya dan Tuban Meraka kewalahan dan terancam. Pasukan rakyat juga menguasai daerah selatan Padangan. Diteruskan kemudian akan menyerang kota Ngawi. Bisa dikatakan diakhiri. Tahun 1827 di daerah Rajekwesi dipenuhi dengan pemberontakan dan peperangan. Pahlawan rakyat melawan pemerintahan Belda diawali dari pecahnya Urang Diponegoro di Mataram pada tahun 1825. RT Sosrodilogo yang memimpin pasukannya merebut Rajekwesi sempat juga dijadikan perwira pasukan Keraton Yogyakarta dan Pangeran Diponegoro. Perlawanan rakyat juga dialami di kota Blora dipimpin oleh Raden Ngabel Tortonoto yang akhirnya menguasai kota Blora. Akhirnya kota Rajekwesi dibakar hangus oleh pasukan Mojoranu. RT Sosrodilogo bersama pasukannya menguasai semua daerah sekitar Kabupaten Rajekwesi. Bupati Rajekwesi RT Joyonegoro melarikan diri meminta ke Bupati Sedayu. Sebelum sampai Kabupaten Sedayu ternyata RT Joyonegoro bertemu dengan Bupati Sedayu di Bengawan Solo yang sudah siap dengan bala tentaranya yang akan membantu RT Joyonegoro. Kabupaten Sedayu merupakan sekutu Rajekwesi yang sama-sama mengakui kekuasaan pemerintahan Belanda. Di pinggir daerah Rajekwesi, Bupati Sedayu bersama pasukannya mendirikan markas-markas kecil sementara pasukan lainnya diperintah untuk menyerbu Kabupaten Mojoranu.
Sesampai di Kabupaten Mojoranu, pasukan Sedayu bertempur dengan pasukan Mojoranu. Pasukan Sedayu yang berasal dari orang-orang Masura dan Makassar akhirnya terdesak dan kembali ke markasanya. Kota Rajekwesi akhirnya diduduki oleh RT Sosrodilogo. Salah satu kesalahan besar pasukan rakyat adalah setelah mengalami kemenangan dalam peperangan. Banyak dari pasukan itu mau bersenang-senang dahulu sebelum meneruskan peperangan selanjutnya. Hal ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengumpulkan dan menata kekuatan kembali. Bantuan dari Belanda mengalir terus-menerus ke Rembang dan Rajekwesi. Pasukan Belanda dari Padangan akhirnya dikirim masuk ke kota Rajekwesi. Pasukan rakyat semakin terdesak. Mojoranu dapat dikalahkan RT Sosrodilogo bersama pasukan yang tersisa melarikan diri. Pada tanggal 26 Januari tahun 1828 Belanda dapat memasuki kota Rajekwesi. RT Sosrodilogo melarikan diri ke arah selatan Pelanturan. Semangat pengikut RT Sosrodilogo menjadi lemah. Pada tanggal 7 Maret tahun 1828 bisa dikatakan pahlawan rakyat di daerah Rembang, Rajekwesi dan lain-lain dianggap rampung. RT Sosrodilogo bersama saudaranya yaitu Raden Bagus menjadi buronan oleh pihak Belanda. Belanda mengadakan sayembara untuk menangkap kesua orang tersebut. Raden Bagus akhirnya diserahkan kepada Bupati setempat. RT Sosrodilogo melarikan diri ke Jawa Tengah dan bergabung dalam peperangan di Penogoro. Namun akhirnya pada tanggal 3 Oktober tahun 1828 RT Sosrodilogo menyerah kepada Belanda. Setelah peperangan usai, maka pemerintahan Belanda mengundang RT Sosrodilogo dan Bupati Sedayu menghadiri pesta besar-besaran, Suka-Suka Bojono, untuk merayakan keberhasilan mengalahkan pasukan Mojoranu. Saat itu pula pemerintah Belanda mengangkat RT Joyonegoro menjadi Bupati Bojonegoro. Nama Kabupaten Bojonegoro diambil untuk menggantikan kerajaan Rajekwesi yang sudah hancur. Bojo yang berarti bersenang-senang dalam perayaan tersebut. Sedangkan Negoro berarti negara. Saat itu pemerintahan Belanda dipimpin oleh Ham Marcus de Kock dengan perangkat Letnan Gubernur Jenderal, tahun 1826 sampai tahun 1830. RT Joyonegoro Bupati Bojonegoro tahun 1827 sampai tahun 1844. Berdasarkan cerita pusat Kabupaten Rajekwesi dulunya terletak di daerah Ngumpak Dalem, maka setelah peperangan dipindah ke daerah Bogadung yang terletak di sebelah utara Rajekwesi. Berdasarkan pertimbangan pada pejabat waktu itu, tidak baik mendirikan negara di lokasi yang sama dengan alasan Rajekwesi pernah kalah dalam peperangan Mojoranu. Desa Bogadung yang terletak sebelah utara Bengawan Solo masih ikut darah Tuban waktu itu. Di tahun 1828 Bengawan Solo sudah terpecah menjadi dua aliran. Desa Bogadung yang tadinya berada di sebelah utara Bengawan. Setelah pindah di Bogadung ini, Kabupaten Rajekwesi berubah menjadi nama Bojonegoro. Di sini diberkembang cerita bahwa kata Bo dari Bojonegoro diambil dari kata Bogadung yang akhirnya menjadi kata Bojonegoro. Ada pula cerita lain yang mengatakan bahwa Bojonegoro berasal dari kata Bojon yang artinya sugu atau tanah yang diberikan untuk negara dari daerah Tuban. RT Joyonegoro beserta keluarganya pindah ke Bojonegoro dan pensiun menjadi Bupati Bojonegoro pada tahun 1844. Dan sekarang ini Bupati Bojonegoro yang peduli dan mau terjun langsung ke masyarakat desa dan mampu menunjukkan perkembangan masyarakat desa dengan sangat pesat dan insya Allah tidak lagi gaptek adalah Kang Yoto.